Ditambah oleh beliau di bagian akhir dari kitab jamaah, dari bab sholat berjamaah, kemudian ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dan sholat berjamaah. Sudah selesai semua kita bahas itu. Selanjutnya penutupan di bab ini beliau tambahkan wa'alaika, dan diharuskan atas kamu, ditekankan sebagai seorang muslim yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ingin mencari kesuksesan di akhirat, bitafarruq, kita harus mengosongkan yaumal jum'ati, hari Jumat, min jami'i asyghalid dunia, dari seluruh kesibukan dunia. Lihat ya, beliau menjelaskan diharuskan bagi kamu mengosongkan hari Jumat dari segala kesibukan dunia. Waj'al hadzal yauma, jadikan hari ini asyarifah, yang mulia, khalisan li akhiratika, murni untuk akhirat. Jadikan hari Jumat murni untuk akhirat. Fala tashtagil fihi illa bimahdil khairi wa mujarradil iqbali ala Allah. Jangan nyibukkan diri di hari ini, hari Jumat, ya, kecuali bimahdil khair, dengan kebaikan, dengan yang sudah jelas kebaikan, artinya hanya dengan kebaikan dan hanya dengan menghadap kepada Allah. Kita perlu menyediakan waktu, hari, bulan khusus untuk Allah. Kalau dari satu hari harus ada jam-jam khusus, saat-saat khusus untuk Allah. Dari satu minggu ada hari khusus untuk Allah. Satu bulan ya, ada hari-hari khusus tadi ya, masuk ya. Satu minggu, satu bulan tuh ada hari-hari khusus untuk Allah. Dalam setahun ada juga bulan khusus untuk Allah. Harus kita bagi seperti itu. Karena kita ini hidup di dunia, tujuannya itu bukan mau kekal di sini. Tujuan kita hidup di dunia itu ingin cari kesuksesan di akhirat. Dan subhanallah ya, ini hal yang sudah jelas, cuman lupa semua orang. Sementara ini belum ada orang yang yakin dia bakal hidup selama-lamanya. Ada nggak? Ada nggak yang sampean yakin bakal hidup selama-lamanya? Ada pernah terbukti orang nggak mati? Belum ada buktinya. Berarti kan semua mati. Jelas sudah meninggal, kita kembali nanti di akhirat. Tapi anehnya semua orang kalau di dunia sibuknya seakan-akan dia kekal, seakan-akan dia nggak pergi kemana-mana, udah di sini aja. Padahal kita ada kembali. Nah, kalau orang yang pikirannya akhirat, dia tahu perlu memang hidup dunia, ya nanti, tapi tetap kembalinya akan ke akhirat. Normalnya orang yang sadar di sini cuma singgah, tujuan utamanya adalah akhirat, dia pasti lebih banyak mempersiapkan bekal untuk di sana. Karena di sini cuma singgah dan terbukti belum ada yang menetap di sini kekal. Semua persiapan untuk akhirat. Nah, orang yang yakin itu biasanya dia pasti menghabiskan hampir semua waktunya untuk akhirat. Normalnya orang ya, yang pikirannya bakal bangkit di akhirat, kekal di akhirat selama-lamanya. Kalau pikiran kita tuh, saya meninggal, alam barzah, akhirat. Dunia ini singgah sementara. Kalau ini yang tertanam di pikiran kita, pasti 24 jam dihabiskan buat akhirat. Normalnya begitu. Cuman ini minim-minim. Ini yang disampaikan beliau minim-minimnya. Karena anggaplah kita terlalu pikun sampai lupa terus tentang akhirat. Ya, lupa terus. Minim-minimnya bagaimana? 1 minggu 1 hari aja. 7 hari loh 1 minggu kita. Ambil 1, tinggal 6.
Tetap setiap hari kita ibadah wajib rutin ada, tapi kan sedikit. Ya, ada satu hari yang kita murnikan untuk akhirat. Nah, ini memang dimulai dari keimanan. Semua amal agama ya, semua amal, sholat berjamaah dan semua yang kita bahas di bab ini, kitab-kitab ini, itu semua dimulai dari iman. Kuncinya di situ. Makanya di awal kitab, masih ingat, kita mulai pertama adalah tentang memperkuat ya, yakin. Lihat di awal bab. Yang punya kitab terjemahan atau kitab sama kayak saya, setelah pembukaan kitab, kalau di awal kitab kan ngebahas tentang ikhlas, pembukaan. Setelah pembukaan fasal pertama, intinya apa? Perkuat yakin. Ya, perkuat iman sampai masuk derajat yakin. Kenapa? Kalau udah ini sih semuanya beres, udah. Tapi kalau nggak kuat imannya, nggak kuat keyakinannya, percuma, nggak ada pembahasan semuanya. Jadi nggak ada lagi dia bisa berkembang. Orang nggak percaya kok. Orang nggak percaya gimana? Orang nggak yakin. Kalau nggak yakin dia nggak akan bersiap. Ada kabar berita nanti akan terjadi hujan. Yang percaya langsung sedia payung, sedia macam-macam. Yang nggak percaya sama berita ditertawakan. Yang ragu-ragu malas-malasan mempersiapkan diri. Kan begitu kalau melihat kabar. Nah, begitu juga kabar akhirat. Yang iman, yang percaya, gerak dia, persiapan betul. Oleh karena itu ya, kunci dari ini semua ini mengamalkan kitab ini, mengamalkan urusan agama, iman, percaya, dan imannya diperkuat sampai ya yakin. Bisa baru kita menghabiskan, memurnikan hari Jumat untuk akhirat. Kalau udah kuat ya imannya, yakinnya kuat, Jumat untuk akhirat bisa. Jangankan Jumat, setiap hari nanti dia pakai untuk akhirat. Karena dia sadar akhirat itu tujuan kita. Nah, ini kita perlu seperti ini hadirin ya. Ada hari, kosongkan ya Allah buat akhirat. Jangan diisi hal lain. Jangan diisi hal lain. Bangun tidur, langsung ngaji, ibadah, sholat, witir. Sempurnakan witirnya sampai 11. Jangan 3 aja terus tiap hari. Sesekali tingkatkan 11. Ya. Bukan sesekali witir, bukan. Sesekali witirnya 11 ya. Kita nih witirnya sesekali. Atau Ramadan aja baru witiran. Jangan. Witir itu kan sudah kita bahas kan. Di mazhabnya Abu Hanifah wajib loh. Di mazhab lain ada yang mewajibkan. Masa kita nggak mau witir? Minim lah sudah 3 ini sudah minim sudah. Jangan ditawar lagi. Nah, ada waktu khusus kayak gini, tambahi 11. Ngaji ke masjid. Jangan pulang sampai duha. Pulang ke rumah, mandi, makan, kalau perlu istirahat, habis qiyamul lail, istirahat sedikit, balik lagi ke masjid. Iktikaf sampai duhur, sampai Jumatan. Cari itu pahala yang berangkat ke masjid di awal waktu, dapat pahala onta, artinya seperti sedekah onta. Nggak murah hadirin, onta itu murah-murahnya di sana itu 30 jutaan. Ada orang seminggu sekali sedekah 30 juta. Cuman 4 jam aja paling enggak. Dan di masjidnya sampai 4 jam itu awal waktu. Tergantung hitungan ulamanya. Sampai itu kerja 4 jam dapat 30 juta, hebat benar sudah. Tapi ini kerja dengan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf di masjid dapat pahala seperti sedekah unta. Lebih bagus sebetulnya. Gak bisa dapat pahala unta, turun sapi ya. Jadi yang agak lambat, waktu kedua sapi pahalanya. Lebih lambat lagi ke masjidnya, udah mulai mepet ini, dapat kambing. Mepet sudah, ayam. Sudah dikit lagi khotib naik, dapatnya tuh telur. Yang terakhir, cuannya masih mending lah daripada nggak sedekah sama sekali. Dapatnya telur. Kalau khotib sudah naik, sudah malaikat duduk tidak mencatat lagi, berarti sudah kehilangan pahala awal Jumat. Sayang kan
hari Jumat sayang sekali sehari aja hadirin. Habis itu duhur selesai, jangan langsung pulang. Habis salam tuh jangan kayak kepanasan. Duduk dulu sebentar, baca Fatihah 7 kali. Yang biasa alhamdulillah itu bagus. Kapan lagi kita dikiran? Jangan cuma dikir pendek habis sholat, tambahi. Kan kalau rutinan subhanallah 33 kali normal. Tambahi lagi itu wiridan Jumatan. Jangan buru-buru. Ya, memang serba salah kalau jadi pengurus masjid. Kalau habis Jumat tuh kadang-kadang dikurangi wiridnya. Harusnya tuh wirid habis sholat tetap ada, jangan hilang, tambahi itu alhamdulillah dan seterusnya itu juga 7 kali alhamdulillah, kulhu berguna sama doa Allahumma ya Ghani ya Hamid. Tambahan itu ditambahkan, yang ada jangan dibuang. Cuman karena kalau kepanjangan habis Jumatan wiridannya sudah nggak ada lagi itu tasbih subhanallah 33 kali, kadang-kadang nggak dibaca. Doa apa namanya langsung aja, nggak apa-apa. Kalau untuk jamaah secara umum yang pakai speaker diringkas silahkan, nggak apa-apa. Tapi itu diselesaikan, ditutup, lanjut baca, lanjut. Sayang wirid habis sholat hari Jumat malah dipangkas. Justrunya kalau bisa ditambahin subhanallahnya jangan 33, 330 kali kalau perlu. Kesempatan tambahi. Selesai, duduk dulu sebentar, salat sunnah ba'diyah. Ya, jangan lupa kan di masjid tahiyat apa namanya niat i'tikaf. Kayak sekarang ini jangan lupa juga niat i'tikaf. Sering-sering asar balik lagi ke masjid. Sebelum asar sudah di masjid. Kalau bisa habis asar jangan pulang sampai maghrib. Pulangnya nanti setelah isya. Kenapa? Habis asar itu waktu juga yang diharapkan ada kabulnya doa dan disebut sa'ah Fatimiyah. Waktu di mana Siti Fatimah benar-benar menghabiskan untuk ibadah kepada Allah sampai waktunya dikenal dengan sa'ah Fatimiyah. Hizib ngaji tambahin. 1 hari aja 1 minggu 7 diambil 1, masih ada 6 sebetulnya. Dibaca, tambahi zikir, tambahi ngaji Al-Quran, tambahi ibadah. Nah baru alhamdulillah sudah 1 hari dimurnikan untuk Allah. Kita nih sebetulnya ini sebagai latihan hadirin. 1 hari Jumat dimurnikan untuk Allah, ini aslinya sebagai latihan. Ya, jangan kata-kata beliau jangan gunakan hari Jumat kecuali murni taat, menghadap kepada Allah dan murni melakukan kebaikan. Kenapa? Ini sebetulnya sebagai latihan. Tujuannya setiap waktu kita tuh mau kita habiskan untuk Allah. Tujuannya tuh itu. Nggak cukup sebetulnya 1 hari, nggak cukup pastinya. Coba kalau kita mau mikirkan hisab kan berarti semua amal kita ditimbang kan. Lah kalau cuma 1 hari aja yang murni untuk Allah, sisanya kayak apa kita kira-kira berhasil nggak nanti amal baik kita menang di timbangan akhirat? Sedangkan kalau amal selain akhirat kebanyakan itu tidak ada berkah, tidak ada rahmat. Kan sudah dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ya dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa alimun wa muta'allimah. Dunia terlaknat, isinya terlaknat kecuali alim dan yang belajar, zikir dan segala wasilah atau cara-cara zikir. Berarti yang lain terlaknat, artinya nggak dirahmati. Sesuatu yang tidak dirahmati kemungkinan besar akan rusak. Nah, kalau timbangan kita sesuatu yang terlaknat, yang nggak dirahmati oleh Allah, 6 hari kan isinya begitu, 1 hari aja yang murni untuk Allah, kira-kira kayak apa? Memang belum tentu maksiat, tapi kemungkinan besar belum tentu jadi amal baik juga. Sayang. Ya, kan kita sudah tahu amal kita tuh semuanya rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tidak saling berwasiat dengan hak, dengan kebenaran, yaitu dengan Islam, dengan amal-amal Islam, wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiati sabar. Entah itu sabar mengerjakan taat atau sabar meninggalkan maksiat, atau itu sabar atas musibah dari Allah.
Ini aja yang nggak rugi, selainnya rugi. Nah kalau timbangan kita isinya selain amal-amal tadi, berarti kan rugi kita. Sayang sekali hadirin. Nah ini dalam membahas bab kayak gini ada beberapa cara. Pertama begini caranya. Jangan cari dalil. Habib, tapi kan saya kepengen ini. Saya kan untuk urusan ini. Salahkan diri aja dulu. Memang ada alasan bisa. Pokoknya ketika belajar bab kayak gini, ini contohkan Jumat untuk Allah. Nanti bisa dijawab, Habib saya ini sibuk kerja buat keluarga. Kalau enggak saya nggak bisa makan. Bisa kan dijawab gitu kan? Jangan dijawab dulu. Ketika kita mempelajari bab baik yang belum bisa kita lakukan karena ada uzur, seperti yang sudah kemarin kita bahas di 2 minggu kemarin, jangan majukan uzur dulu. Salahkan diri dulu. Kalau kita dinasehati kayak gini, hari Jumat untuk Allah, ulun gak ada kau, ulun ada kesibukan dunia, udur ulun. Kalau kayak gini kita nggak mungkin bisa memperbaiki diri. Sampai meninggal dunia tetap aja kita, hari-hari kita semuanya akan kacau. Tapi kalau ngelihat ini, walaupun kita memang punya udur, kalau saya nggak kerja Jumat, saya nggak bisa makan. Tapi itu nggak diomongin. Nggak dijadikan alasan. Berarti ini, astagfirullah, iya ya, ulun ini banyak salah. Memang begini, pang dunia ini. Aku isinya salah, tidak cari udzur. Nanti Allah akan mempermudah jalan dia untuk baik. Tapi kalau dari awal sudah berudzur, akhirnya dia akan tertutup jalan bagi dia. Karena dia sudah mencari jalan keluar yang salah. Kalau ada ketaatan kita nggak mampu mengerjakan, pokoknya jangan membenarkan diri meninggalkan taat tersebut. Ada taat yang kita belum mampu, memang nggak mampu ya, bukan karena malas. Ada taat kita tidak mampu mengerjakannya, jangan mencari alasan, salahkan diri sendiri. Ini agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi ingat, pertama menyalahkannya diri sendiri, bukan orang. Kalau orang lain kita nggak ngebahas, kita husnudzon terus sama orang. Orang lain, lu punya tetangga nih hari Jumat kada ke masjid, kada itikaf, ini nggak ngamalkan perkataan Imam Haddad. Jangan ngebahas orang, nggak ada gunanya. Yang ini yang pertama yang kita bahas diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri itu mau kita kerasin, mau kita pakai hukum yang paling berat, silahkan, nggak ada masalah. Memang dalam rangka memperbaiki diri. Nah kalau kita sudah seperti itu, pertama diri sendiri yang kita keraskan dan tidak nerima uzur sama sekali untuk diri, insya Allah akan ada perubahan. Coba kalau kita dengar ini langsung, wah susah bener ya Jumat, nggak bisa ulun, itu wali-wali aja yang bisa kayak gitu. Nah, kalau ngomongnya begini, ya udah nggak mungkin bisa sudah. Nah, kalau sesuatu yang kita anggap nggak mampu kita kerjakan, pasti kita nggak bisa. Tapi kalau ada sesuatu yang kita, oh saya bisa, saya akan berusaha. Saya salah memang belum mengerjakan itu, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi seperti anak-anak dalam beribadah. Artinya apa? Cita-citanya tinggi, walaupun kemampuannya belum tentu bisa. Sampai tanya anak kecil, cita-citanya apa? Jadi pilot. Baca belum bisa jadi pilot. Belum bisa apa-apa, cita-citanya tinggi. Dalam ibadah begitu kita. Saya kepengen ini, kepengen itu. Semangat. Walaupun memang kelihatannya kita nggak mampu. Tapi paksa, semangat dulu. Salahkan dirinya kalau kalau lalai. Insya Allah nanti bisa. Sebetulnya dipikir-pikir cuma 1 hari aja, padahal Jumat aja. Ya. Nah kalau kita ngerasa saya salah, insya Allah akan ada masanya Allah mempermudah. Memang nanti ada yang udzur, saya kerja di kantor. Kalau Jumat nggak masuk, kalau sekali izin bisa. Kalau tiap Jumat nggak bisa. Ada yang kerjanya apakah? Ya, yang penting merasa salah dulu. Memang bukan dosa ya, bukan dosa, haram enggak. Yang penting Jumatan tetap sholat, tapi diingat-ingat. Ini mengurangi kesempatan kita masuk surga. Ingat itu aja. Haram nggak saya kalau Jumatan tetap kerja? Enggak.
Hari Jumat, maaf, hari Jumat tetap kerja, haram tidak? Tidak. Yang penting adzan ke masjid. Ya kan, itu aja. Yang haram tuh waktunya orang sholat, kita tetap jualan. Itu haram. Kita nudiya li sholati yaumil jum'ati. Ya, kalau dipanggil untuk sholat di hari Jumat, darul bai', tinggalkan jualan. Haram jualan saat waktu sholat. Jadi adzan Jumat, sebelum khutib naik kan adzan dulu dipanggil masuk Jumat, itu udah haram jualan. Selain itu bebas, pagi mau jualan boleh, habis zuhur jualan boleh, gak haram. Cuman kalau Jumat kita habiskan juga untuk dunia, hari Jumatnya sibuk untuk dunia saja, walaupun gak haram, ingat ini aja, mengurangi kesempatan kita dapat pahala besar, mengurangi kesempatan kita dapat surga, itu loh. Ini bahaya juga, mengurangi kesempatan kita dapat surga. Pokoknya setiap kebaikan yang tidak wajib, kalau kita tinggalkan tidak haram, kan begitu ya. Kebaikan yang nggak wajib kalau kita tinggalkan nggak ada masalah di syariat. Mau ninggalkan itu pikir apa? Kita sedang mengurangi kesempatan masuk surga. Itu pikir itu aja. Insya Allah kita bakal takut. Nah begitu ya. Jadi kalau bisa, yang kerjaannya bisa diistirahatkan hari Jumat, liburnya Jumat, yang buka toko bisa Jumat liburkan. Kapan lagi? Kalau Jumat libur nanti pemasukan kurang. Ya hadirin, pemasukan kurang itu tergantung takdirnya Allah sebetulnya. Ya, tergantung takdirnya Allah. Ya cuman sifat manusia nggak bisa. Manusia itu hitung-hitungan. Padahal coba praktek dulu, Nanti 1 minggu dihitung berapa penghasilan, Jumat ditutup. Kurang nggak sih? Dihitungnya penghasilan dan pengeluaran. Normalnya kurang lebih aja, beda-beda sedikit, malah kadang-kadang bisa tambah barokah, malah tambah rezeki. Nah, ya memang nggak semua, lu buka toko bukannya tambah barokah, tambah sempit, itu lain cerita. Normalnya Allah mempermudah, liburkan Jumat, diganti hari yang lain. Nah, hari Minggu liburan, pian nggak kemana-mana, pian tuh ke masjidnya hari Jumat. Pian tuh orang Islam, kecuali pian ibadahnya hari Minggu pagi ya. Baru pian silahkan libur. Nah, kan begitu kan. Pian ini ibadahnya hari Jumat. Jadi liburnya hari Jumat. Begitu sebetulnya. Lihatlah, betulan hadirin. Di agama lain, itu sebetulnya yang kita pakai itu liburan dari agama lain. Mereka libur hari Minggu, kenapa? Ke tempat ibadahnya mereka. Ya kita yang Muslim hari Jumat nggak mau libur, liburnya di hari ibadahnya orang lain. Kalau kita bisa, yang bisa kita atur, yang punya pekerjaan mandiri bisa diliburkan, liburnya hari Jumat. Minggu full kerja silahkan, tapi nggak kemana-mana, nggak ada sholat Minggu berjamaah, siang hari nggak ada. Ya, maksudnya sholat khusus hari Minggu nggak ada. Nah begitu hadirin. Ya silahkan. Yang bisa untuk pribadinya liburkan khusus, jadikan hari ini murni untuk Allah. Nah itu kalau sudah melatih bisa hari Jumat, nanti insya Allah bisa ada bulan-bulan tertentu pian khususkan. Memang latihannya gini, pertama tuh jangan 1 hari Jumat 1 jam, pian hari 1 malam ini harus sediakan jam-jam khusus, kasih jadwal. Ini untuk Allah, begitu. Pagi jam berapa sampai jam berapa? Ini murni untuk ngaji, ini untuk baca wirid, ini untuk baca kitab. Catat per hari. Kan nggak lama kalau 1 jam, 2 jam tuh nggak terasa. Sebentar. Iya, dibikin jadwal biar bisa teratur. Kalau nggak pakai jadwal, bolong-bolong. Kasih jadwal. Kalau setiap hari sudah bisa kita ngambil 1-2 jam khusus untuk Allah, selain sholat wajib ya, tambahan ini dari pilihan pribadi. Udah bisa 1 hari ada waktu untuk Allah. Nanti mulai hari Jumat 1 harian kan lebih mudah.
Kalau setiap hari kita nggak ada waktu untuk Allah, sekenanya, ya satu hari nggak ada waktu untuk murni untuk Allah, selain yang wajib, nggak ada waktu untuk Tuhan, tapi banyak waktu untuk handphone. Kayak gini nggak bisa mengkhususkan hari Jumat. Tapi kalau sudah ada hari jam-jam khusus untuk ibadah, tambahin nanti, insya Allah Jumat akan gampang. Dan nanti bagusnya dimulai dengan 1 bulan khusus. Nanti ada bulan Ramadan, nanti dia juga akan bisa untuk Allah. Kayak kita sering kan dengarkan pengajian tausiah Ramadan bulan suci kita gunakan untuk Allah, tapi kebanyakan orang gagal Ramadan. Mau dibilang untuk Allah, justru di Ramadan ini kadang-kadang kita aneh. Yang waktunya bulan puasa menekan syahwat tambah banyak. Sampai jajanan paling macam-macam makanan tuh bulan Ramadan. Warung-warung itu katanya larisnya bulan Ramadan, kan aneh. Ramadan malah tambah laris. Kan orangnya puasa kan. Kenapa? Makanya maghrib tomak berarti lebih berkali-kali lipat. Ramadan malah naudzubillah siaran televisi yang rame antara maghrib sebelum subuh ya pas bulan Ramadan. Selain Ramadan kada ada yang nyalakan TV sebelum subuh kan. Ramadan hampir sambil sahur sambil lihat TV. Kenapa? Kok nggak bisa khusus bulan ini untuk Allah? Karena dia nggak punya jam khusus untuk Allah. Nggak ada hari khusus Jumat untuk Allah, nggak ada. Apalagi sebulan, tambah susah, tambah banyak lalainya. Nah, kalau 1 bulan Ramadan nggak bisa, apalagi seumur hidup kita murni untuk Allah. Nah ini kesempatan kita. Pulang dari sini, kan kita udah mulai masuk malam Jumat ini ya. Sebetulnya khusus untuk Allahnya dari maghrib tadi. Karena hari Jumat ini dihitungnya dari maghrib tadi. Maghrib sudah masuk hari Jumat. Jadikan waktu ini untuk Allah. Pulang nanti kita habis sholat Isya. Jangan melakukan hal lain. Kalau ngantuk cepet tidur. Belum ngantuk wirid ngaji Al-Quran. Insya Allah cepet ngantuk sampean. Nah, kan biasanya begitu. Pagi bangun secepatnya sebelum subuh. Sholat. Jaga hari ini, jaga murnikan untuk Allah. Dan khususnya habis Isya. Sebetulnya dimulai deh kuncinya qiyamul itu habis Isya. Kuncinya qiyamul setelah Isya. Jangan melakukan apa-apa, ibadah aja. Dan termasuk kata ulama kita ya, ulama sufi, termasuk bid'ah kata mereka. Apa itu? Mengobrol setelah Isya. Ngobrol setelah Isya itu bid'ah. Habis Isya itu ngaji ibadah. Bid'ah itu jangan hal-hal yang urusannya ikhtilaf aja. Ini kayak gini termasuk bid'ah, tapi bid'ah ala lisani sufiyah ya. Bid'ah menurut para sufi. Termasuk memang nggak ada kisahnya orang-orang soleh itu nongkrong habis Isya. Jangan makan-makan habis Isya, itu termasuk ngobrol dan makan-makan bid'ah. Karena kita tuh habis Isya tujuannya cepet-cepet istirahat, jangan terlalu kenyang biar cepet bangun subuh. Kalau pian tidur perut kenyang, tidurnya lambat, jangankan qiyamul lail, subuhnya terlewat. Kalau malam kenyang, tidurnya lambat, begadang ngobrol, apalagi qiyamul lail, subuh lewat. Tapi kalau tidur perut nggak terlalu kenyang, tidurnya cepet insya Allah bangun. Nanti kita dari sini langsung praktek, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ya, mulai sekarang, jangan kena dulu nanti belum latihan, jangan nunggu kena. Takutnya minggu depan udah lupa, mumpung ingat sekarang ini. Pulang dari sini, ya barang sekali dulu. Kalau udah sekali nyoba, insya Allah nanti akan dipermudah sama Allah. Pulang, makan sedikit aja. Kalau memang harus makan sedikit, biar nggak terlalu kenyang. Jangan ngobrol apa-apa. Jadi sekarang ngomong, kalau ada hajat penting selesaikan. Pulang, kalau bisa jangan ngobrol-ngobrol. Selesaikan sudah. Ya, habiskan waktunya untuk ibadah. Nah, kita mulai sudah 1 kali. Nanti insya Allah diberi taufik oleh Allah bisa istiqomah. Kembali ke pembahasan kita. Jadi murnikan dari mulai hari Jumat full untuk Allah. Ahsinil muraqabah. Perbagus muraqabah untuk waktu ijabah. Artinya perhatian terus ada waktu ijabah. Apa itu waktu ijabah? Waktu yang ada di setiap Jumat. Kalau kita bertepatan dengan waktu itu, doa pasti akan dikabulkan. Berlindung kepada Allah akan dilindungi.
Khusus di waktu itu semua doa akan dikabulkan, permintaan apapun akan diberi oleh Allah. Kapan? Di setiap Jumat 1 hari 1 malam. Ada saat tersembunyi. Nah, tersembunyi sudah bahasanya. Kapan itu tersembunyi? Kapan? Udah tersembunyi. Kalau tanya kapan? Rahasia. Kenapa kok dirahasiakan? Tujuannya biar kita sepanjang waktu ibadah dan berusaha ngejar jam ini. Ini yang paling kuat pendapat ulama dan yang dijelaskan dalam hadis tersembunyi. Jangan nanya clue. Adalah fatwa ulama ngasih tahu jam berapa, kan ada tuh. Kalau tanya, kalau diberitahu, efeknya pian bakal lupa seharian, fokus dengan waktu itu. Memang ada call, ada yang jam sekian, ada yang jam sekian, ada yang jam sekian. Tadi saya sebut habis asar, tadi yang itu contoh aja. Salah, seharusnya nggak usah dikasih tahu. Kenapa? Kalau udah tahu satu saat habis asar aja nanti hanya fokus ibadah, yang lain tidak. Sebetulnya nggak ada jamnya tertentu, sama kayak Lailatul Qadar kan. Lailatul Qadar katanya malam 27. Akhirnya dari awal bulan bermalas-malasan. Malam itu aja dia qiyamul lail. Mending kalau malamnya inget. Udah kelewat, ya terlewat tanggal 27. Karena setiap malam kerjaannya lupa. Kayak gitu. Memang tujuannya Lailatul Qadar waktu-waktu gini memang disembunyikan. Tujuannya itu biar kita fokus full ibadah. Cuman sehari aja kok. Ya bener, sampai coba praktekkan. Kalau dia punya hajat penting, kepengen kabul, 1 Jumat seharian, setiap saat tuh pian doa terus. Hajat pian. Tunggu aja 1 minggu beberapa saat kabul. Karena kalau pian seharian full doa, karena pasti pian dapat waktu ijabah. Pasti kabul. Kapan? Ya nggak tahu. Makanya coba doa seharian. Nanti terbukti kabul. Wa'alaikah bil bukur. Sekarang adabnya. Saya ringkas ya tadi ya. Tadi itu khusus penyemangat untuk untuk ibadah di hari Jumat. Dan juga dianjurkan bagi kamu bil bukur, berpagi-pagi ilal Jum'ah, menuju sholat Jumat. Walau antaruha ilaiha qabla zawal. Dan lebih bagus kalau kamu perginya sebelum zawal. Ya, walaupun minim-minimnya berangkat ke masjid sebelum zawal. Jadi semakin pagi semakin bagus. Minim-minim sebelum zawal, jangan sampai adzan baru ke masjid. Seperti yang tadi kita bahas. Sayang waktu ijabah, waktu pahala sedekah besar. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin. Syukur-syukur kalau bisa habis isyraq pulang ke rumah, beres-beres, duha balik lagi ke masjid. Itikaf, wah itu baik lagi, bagus lagi. Jam 9 itikaf di masjid. Sekarang mungkin sampai kayak saking sulitnya nih, saking jarangnya, kayak aneh kalau ada orang berangkat Jumatan jam 9, aneh tidak? Jangan kan jam 9, jam 11 saja panitia masih bingung. Bapak pian Mbak kesini, bertanya lagi. Ke masjid mau ibadah, ditanyain Bapak. Ini hari Jumat mau itikaf. Karena kenapa? Jarangnya orang ibadah. Allah. Padahal harusnya masjid itu hari Jumat penuh sama orang-orang. Penuh dari pagi udah penuh isinya orang ibadah. Wabil qurbi minal mimbar, dan dekat mimbar, dekat mimbar. Ya. Kenapa? Biar dekat suaranya khotib khutbah, biar dekat dengan imam. Cuman perhatikan hadirin, ada Bilal, ada tempatnya pengganti imam. Ya, bukan berarti dipenuhin, kasih beberapa tempat ya, 3 atau 4 buat khotib nanti yang datang. Jangan banyak-banyak, kasih batas. Biasanya kan ada kan imam, khotib atau 4 atau berapa. Itu aja, jangan lebih. Sisanya langsung diisi. Shaf kedua penuhkan. Ya, dekat ke imam, afdol. Dan sudah kita bahas ini masalah shaf pertama, sudah kita bahas. Wal insat lil khutbah, diam untuk khutbah. Dengarkan, fokus hadirin.
dengarkan setiap kalimatnya khatib. Walaupun yang pakai bahasa Arab, ada hamdalah, ada wasiat takwa, itu dengarkan, dapat pahala. Itu bagian dari ibadah. Jangan pas khatib khutbah, biasanya tuh gini kadang-kadang. Pas ngomong bahasa Arab, orang cuek. Karena nggak paham. Walaupun nggak paham, dengarkan, itu ibadah. Ibadah. Itu kita mendengarkan rukun-rukunnya Jumat. Apalagi ceramahnya, khutbahnya, didengarkan dengan baik. Karena khatib itu 1 minggu sekali khutbah mengingatkan kita ibadah kepada Allah. Dan khatib juga perhatikan kalau khutbah, jangan membahas hal lain, fokus takwa. Sudah, sampai diwajibkan di Jumat wasiat dengan takwa. Tujuannya apa? Biar nggak kemana-mana. Jangan ngebahas hal lain, apalagi ngebahas politik. Walaupun perlu politik, iya, bukan waktunya ini. Orang tuh tiap hari udah ngelihat berita, ngelihat status orang tentang politik, pusing sudah politik terus. Jumat kepengen waktu murni, dia diingatkan mati, diingatkan dosa, diingatkan pahala. Harus ada 1 hari yang kita ini bersih dari pikiran dunia total. Jadi saatnya Jumat, bahasnya apa? Udah, ingatkan orang tentang akhirat, jenis-jenis maksiat apa, jenis-jenis taat apa. Khususnya kalau khatib tahu Medan, di kampung ini perlunya nasihat apa, misal, sampaikan nasihat itu. Di kampung ini diperlukan nasihat tentang sodakoh, jelaskan sodakoh. Oh, di kampung sini banyak maksiat, orang nggak tahu cara menutup aurat, jelaskan cara itu, lebih afdal. Tapi poinnya tetap, intinya kan ibadah, meninggalkan yang haram dan mengerjakan taat. Dan yang hadir pun kalau ngebahasnya murni ibadah, lebih menerima. Karena kalau urusan lain pasti terpisah-pisah, ada yang cocok dan ada yang tidak. Jaga. Wahdar antastagila anhu bidzikrin aw fikrin fadlan anil lagwi wa hadithin nafas. Dan kalau khatib khutbah, hati-hati, jangan menyibukkan diri dengan zikir. Jangan khatib khutbah, jangan berzikir. Au tafakkur, ataupun pian berpikir, walaupun pian mikirnya mikir ibadah, jangan. Fokus dengan khutbahnya khatib aja, jangan mikir hal lain. Ya, mikir jangan, mikir pribadi ya, bukan mikir khutbahnya khatib, bukan, mikir hal lain. Jangan. Fadlan, apalagi anil lagwi, dari hal sia-sia, wa hadithin nafas, dan omongan nafsu. Nanti pulang Jumat jajan pentol berapa ya ini? Kadang-kadang nanti pulang Jumat ulun mau kesini, atau melakukan hal sia-sia. Jangan. Yang zikir aja, subhanallah, 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 subhanallah. Stop. Khatib khutbah jangan berzikir, fokus. Apalagi yang ngelamun, apalagi yang melakukan hal sia-sia, dan paksakan diri jangan tidur kalau bisa. Ya, dilawan ngantuknya. Gerak. Memang kadang-kadang ngantuk, tapi gerak. Posisi sila, ganti duduk tahiyat akhir, ganti duduk tahiyat awal. Ya, tapi jangan terlalu gerusak-gerusuk biar nggak ganggu yang sebelahnya. Pokoknya gerak, usahakan menghilangkan ngantuknya. Ya, wastashir fi nafsika annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uhu minal wa'dhi wal wasiyati. Dan rasakan di hati kamu bahwa tujuannya khutbah itu adalah diri kamu. Yang pian dengar dari nasihat dan wasiat, rasakan itu pian. Baru kita bisa mengambil khutbah. Kita tuh sebetulnya ketika dengarkan tausiah begitu ya. Iya ya, ulun begini, ulun begini, ulun begini. Oh, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau dengarkan khutbah, siapa yang dimaksud Habib ini ya? Cari orang lain. Ya Allah. Orang ini sebetulnya zaman tuh sudah kacau ya. Kalau pikirannya kotor, susah. Ada yang dengarkan tausiah, cari orang lain. Akhirnya dia nggak dapat manfaat. Lebih parah lagi, ini ulun buat ulun. Nah, sebetulnya kan bagus kan, tapi enggak, lain, suudon. Nih ulun disindir ini. Kalau tersinggung, jadi ulun yang disindir. Jangan, nggak ada nyindir. Guru itu, ulama itu normalnya ketika ceramah nggak ada jelek-jelekan 1-2 orang. Kalaupun kita datang terasa, oh itu ulun, justru kita alhamdulillah, berarti kita dapat manfaat paling banyak dari khutbah ini.
Kalau kita dengarkan, oh bukan urun, ya berarti kita nggak dapat apa-apa kan. Kalau omongan itu saya, berarti kita yang paling banyak manfaatnya. Jadi rasakan itu. Lalu setelah salam, ya waqra ba'da salam, kan dengarkan tausiah, fokus tadi ya adabnya. Lalu sholat Jumat. Setelah salam baca wa anta thanin rijlaika, tetap kakinya ya, tetap dilipat, tetap berdiri, jangan dirubah. Wa qabla an tatakallam, dan kamu sebelum berbicara hal lain baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Wallahu ahad, sab'an masing-masing dibaca 7 kali. Lalu ditutup dengan doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, ighnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. 7 kali dibaca. Setelah itu dibaca, baru baca wiritan rutin, wiritan harian. Allahumma salam sampai selesai dibaca. Nah, waqul aidan, ini tambahannya aja yang disebutkan ya. Kalau wiritan habis sholat sudah. Tambahannya lagi, waqul aidan ba'dal insiraf, baca setelah pian bangun dari sholat, subhanallahil azim wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. Ya, karena memang kan hari ini kita murnikan untuk Allah. Jadi 100 itu sedikit gitu ya. Baca subhanallah bihamdi sambil pulang sambil jalan juga nggak apa-apa. Syukur-syukur pian habis salat sunnah ba'diyah, duduk dulu iktikaf, baca, baru selesai pulang. Kalau memang ada hajat, ada acara, ada apa, nggak apa-apa, bacanya di jalan. Afal khabar mayadulu ala fadli dzalika wabillahi taufiq. Dalam riwayat hadis banyak yang menunjukkan keistimewaan baca doa tadi. Ya, selain itu masih banyak riwayat bacaan hari Jumat. Bacaan hari Jumat dibaca loh, akan tampak loh sebetulnya keberkahan. Dimulai hilangnya keberkahan di satu kampung, salah satunya penyebab utamanya mereka tidak ada yang mau berdiam di masjid. Habis salam langsung hilang. Sebetulnya alhamdulillah di daerah kita nih masih bagus lah, walaupun udah mulai berkurang. Ya, dulu habis Jumatan tuh nggak ada yang bangun. Tambah lama, pertama yang bangun 1-2. Sebulan jadi 4-5, sebulan jadi 10 orang, terus begitu. Lama-kelamaan tinggal 2 sofa aja di depan. Jangan bangun hadirin, ajarkan anak-anaknya. Habis salam jangan bangun, langsung pulang. Baca wirid dulu sampai selesai. Itu bacaan tadi manfaatnya bagus. Jangan mikir manfaat dunia ya. Memang ini bacaan tadi itu salah satu wiritan yang menggampangkan rezeki. Khususnya Allahumma ya Ghani ya Hamid tadi 7 kali ngampangkan rezeki. Cuman jangan fokus sama rezekinya. Rezeki itu nggak akan berkurang, nggak akan bertambah, sudah dijamin. Tapi akan ada kemudahan dalam segala hal yang diberikan oleh Allah. Nah, baca wirid-wirid tadi dan i'tikaf bisa sebagus mungkin di hari Jumat, dan perbanyak amaliyah umum hari Jumat adalah sholawat. Sebetulnya masih banyak yang perlu dijelaskan. Nanti mungkin kita tambahkan sedikit adabnya Jumatan di pertemuan yang akan datang. Sebelum masuk bab selanjutnya, seperti pagi pakai baju putih, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, yang kita pelajari bisa kita amalkan, dijadikan orang-orang yang memiliki waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mengkhususkan segala waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.